Ahmad Zahrul Ramadan yang merupakan sopir ambulan yang mengangkut jenazah almarhum Brigadir Yosua menjadi salah satu saksi kunci dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Sopir ambulan tersebut yang mengangkat jenazah Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan mengungkapkan beberapa fakta mengejutkan dalam sidang. Pada saat mendekat di lokasi, Zahrul diminta mematikan sirine ambulan. Ia pun lalu diarahkan menuju garasi. Pas dirinya mau menyalakan lampu ambulan, diminta tahan dahulu, tunggu arahan saja, nanti dikawal, cerita Zahrul. Kata Zahrul dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 7 November 2022, saat itu dia juga ditanya berkendara dengan siapa, dan dijawab Zahrul bahwa dia sendiri menyopiri ambulan tersebut. Karena itu, dia kemudian ditemani seorang anggota polisi dalam mobil ambulan itu. Zahrul Ramadan lalu menceritakan kronologi secara perlahan tentang kejadian saat pertama kali mengangkat jenazah Yosua untuk dimasukkan ke dalam ambulan. Dia mengaku saat itu datang atas telepon dari call center. Zahrul mengisahkan ambulan tempatnya bekerja biasa bekerja sama dengan polisi untuk mengangkut korban kecelakaan lalu lintas. Setiba di lokasi penjemputan, mobil ambulan tersebut lalu diarahkan ke tempat parkir mobil. Setelah itu Zahrul membuka pintu belakang mobil ambulannya. Pada saat itu, dua mobil terlebih dahulu telah terparkir di tempat itu. Setelah itu, Zahrul memilih mengambil tandu. Sampai di dalam rumah, dirinya kaget karena ramai dan banyak juga kamera. Zahrul pun lalu berdiri di dekat kaca yang di belakangnya ada kolam ikan. Ia lalu bertanya siapa sosok yang sakit. Menurut dia, saat pertama kali tiba terlihat sesosok tubuh yang tergeletak di lantai dekat tangga di rumah Verdi Sambo. Zahrul kemudian diperintahkan untuk memeriksa denyut nadi tubuh yang kemudian diketahui adalah Yosua itu. Setelah dicek, dia mengatakan bahwa Yosua telah meninggal. Saat mengevakuasi, Zahrul pun melihat darah segar keluar dari tubuh jenazah. Ia juga melihat bekas tembakan pada tubuh jenazah itu. Luka tersebut diungkapkan Zahrul berbentuk bolong. Ia mengungkapkan tidak melihat luka selain di dada jenazah. Ia mengaku melihat sosok jenazah sudah berada di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo itu. Jenazah itu dalam keadaan tergeletak dan berlumuran darah. Setelah mengangkut jenazah ke dalam mobil ambulan, Zahrul kemudian membawa ambulannya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dia dikawal oleh seorang anggota polisi dari Propam Polri. Saat hendak menyalakan sirine ambulan, Zahrul mengaku dilarang oleh seorang anggota polisi. Selama perjalanan, ambulan tersebut dikawal oleh mobil dari Propos. Mobil ambulan itu pun melaju berada di belakang mobil Propos. Pada saat mengemudi, Zahrul mengungkapkan ada kendala macet saat di jalan. Zahrul sempat mengungkapkan keheranannya saat jenazah Yosua tak langsung dibawa ke ruang jenazah. Namun jenazahnya terlebih dahulu dibawa ke ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sesampainya di IGD, diungkap oleh Zahrul bahwasannya kondisinya ramai. Sempat ada petugas Polri yang bertanya korbannya berapa orang. Namun anggota tersebut kaget karena yang datang adalah kantong jenazah. Saat itu petugas di IGD juga bingung karena yang datang sudah dalam kantong jenazah. Akhirnya Zahrul pun diminta untuk membawa jenazah tersebut ke kamar jenazah.
Kemudian di kamar jenazah, Sahrul pun bertemu seorang anggota polisi yang memintanya untuk menunggu sebentar dan meminta tolong agar jenazah Yosua diturunkan. Sahrul mengaku dirinya sudah memiliki firasat yang tidak enak, oleh karena itu ia memberanikan diri untuk membuat dokumentasi foto dan video sebagai barang bukti jika di kemudian hari dibutuhkan. Sebab berdasarkan pengalaman pribadinya, dirinya mengatakan bahwa proses pengangkutan jenazah tersebut terdapat banyak kejanggalan. Selesai membawa jenazah almarhum Brigadir J, Sahrul mengatakan bahwa dirinya belum diperbolehkan untuk pulang. Dirinya diminta untuk menunggu di samping masjid. Sahrul mengaku dirinya cukup lama menunggu hingga waktu subuh tiba. Saat ditanya hakim apa dia diberi uang, Sahrul mengatakan jika dia hanya diberi uang untuk ongkos ambulan dan cuci mobil.